Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung di Ngobrol Desa episode 98. Kami ucapkan selamat datang kawan-kawan, baik rekan-rekan tenaga pendamping profesional, perangkat daerah, perangkat desa, kepala desa BPD, maupun tenaga pendamping profesional, juga pengurus BUMDes. Ya, pagi hari ini kita akan sharing session terkait dengan berbagai macam yang berkembang di desa. Saya kira ini cukup menarik. Silahkan dari Bapak Ibu yang saat ini sudah bergabung nanti bisa menyampaikan apa-apa saja yang saat ini dihadapi, baik itu mungkin best practice boleh, mungkin eh, tantangan atau hambatan atau permasalahan yang dihadapi ini. Ini segalanya terkait Kopdes Merah Putih, kemudian BUMDes, mungkin juga perencanaan pembangunan atau katakanlah pelaksanaan, ketapang dan lain-lain. Saya kira ini cukup banyak yang perlu disesikan pada rekan-rekan. Dan ini saat ini sudah hadir yaitu Ketua RPDN Pak Dekoco. Mungkin Pak Dekoco selama kemarin dari jelajah Tiso Melangkori, kemudian kontemplasi di Jakarta, kira-kira dari kontemplasi itu mungkin eh, apa itu ada wangsit atau apa yang kira-kira eh, eh, diberikan atau mungkin wangsit itu muncul dari kami beri kesempatan untuk Pak Dikoco untuk menyampaikan eh, pengantar. Monggo Pak Di. Oke, makasih Mas Paludi. Jadi mungkin sharing sessionnya ini apa artinya ngobrol saja lah, ngobrol bebas gitu kan. Satu Mas Paludi dari perjalanan kita kemarin, kita sudah mencoba untuk memetakan dan mencoba mencari opsi-opsi solusi. Kenapa saya sampaikan opsi-opsi solusi ya lebih pada apa yang kita mampu kan kira-kira seperti itu Mas Paludi. Satu dari temuan di lapangan kita ternyata digitalisasi yang sudah digulirkan oleh Kementerian Koperasi itu belum terdistribusi informasinya dengan baik sehingga belum termanfaatkan. Akhirnya kita mencoba memberikan opsi solusi yaitu nanti jam 3 kita akan ada webinar untuk digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih lah, bukan Koperasi Desa. Koperasi Merah Putih kenapa? Karena di situ ada koperasi kelurahan juga. Jadi Koperasi Merah Putih digitalisasinya kayak apa? Ini yang nanti jam 3 akan dihadirkan dari kooperasi.com yang kebetulan menjadi salah satu dari 5 penyedia layanan digital yang kemudian itu menjadi mitranya dari Kementerian Koperasi. Jadi ada 5 layanan, ada 5 perusahaan, salah satunya Koperasi.com yang kebetulan Koperasi.com bekerja sama kita ada kerjasama dengan Koperasi.com ini. Jadi Kode Indonesia sudah ada kerjasama memanfaatkan platform yang dimiliki untuk kumpulan koperasi di luar Merah Putih. Jadi Koperasi.com ini punya platform untuk pengelolaan tata kelola koperasi yang kemudian dipercaya oleh kementerian menjadi salah satu dari 5 yang kemudian one cop jadi satu koperasi aplikasi salah satunya koperasi.com. Nanti jam 3 kita akan menggelar acara melalui online. Yang hadir pada kesempatan nanti adalah dari koperasi.com dan juga dari ketua asosiasinya. Jadi lima perusahaan ini kemudian diwadahi dalam satu asosiasi yang dikembangkan oleh
kementerian. Ini yang saya tangkap yang saya pelajari. Jadi itu nanti ketua akan hadir di forum di forum kita nanti dari Gentari, Gentari kalau nggak salah Gentari. Saya Mentari, cek Pak. biar nggak salah, jadi Gentari. Jadi nanti ada dari Gentari yang akan hadir, kemudian dari koperasi.com. Nanti jam 3 acaranya dan silakan kawan-kawan bisa bergabung mendapatkan informasi-informasinya. Kira-kira itu artinya kita kunjung lapang itu nggak sekedar cuma ingin mendengar tapi mencoba memberikan opsi solusi digitalisasi. Nanti jam 3 kita gelar. Nah, untuk koperasi yang koperasi Desa Merah Putih yang kemarin sudah coba kita koneksikan adalah teman-teman dari koperasi di Jember, Citomulyo di Silo, Jember. Itu kebetulan mereka memiliki unit produksi kopi. Jadi yang kalau teman-teman mengikuti channel Ekspedisa ada di sana foto yang ada gudang kopi yang kemudian pengolahan kopi. Target dari Koperasi Desa Merah Putih ini adalah untuk bisa ekspor. Dan kemarin pembicaraan ternyata mereka siap ekspor mau green bean mau roast bean mereka siap, dan yang sudah paling siap sekarang adalah green bean, artinya wujud wujud kopi mentah ya. Jadi kopi mentah kering yang sudah siap dengan varietas atau dengan jenis robusta. Kemarin kita langsung koneksikan dengan Ekspor Hub. Kita kemarin sudah meeting juga jam 3 online Ekspor Hub dengan Mas Kadesnya. Kita juga ada di sana, jadi mencoba mengikuti apa-apa yang mereka diskusikan. Lainnya akan dicoba untuk akan diusahakan tanggal 31 Ekspor Hub bisa mendukung soft launching dari produksi kopi, karena kebetulan juga ada kandidat buyer yang akan diundang di lokasi acara di Jember. Kira-kira itu. Jadi apa yang sudah apa yang kita temukan kita coba berikan opsi-opsi solusinya kalau kalau kemudian ternyata ada sesuatu di situ. Nah, yang kita sedang juga coba komunikasikan yang lain adalah ke teman-teman dari BUMN ya. Teman-teman dari BUMN kita ingin mencoba mengkomunikasikan setidaknya ada ID Food, ada Bulog, ada Pertamina, ada Kimia Farma, yang BUMN ya, yang BUMN yang terkait dengan gerai-gerai yang ada, kemudian PT Pos untuk masalah logistiknya. Ini yang kita ingin mencoba membangun komunikasi. Artinya membangun komunikasi adalah Himbara satu lagi. Kita coba membangun komunikasi untuk bagaimana, terutama untuk untuk gerai sembako dan gerai pupuk Indonesia. Jadi tadi satu Pertamina, ID Food, Bulog, kemudian pupuk Indonesia, Kimia Farma, ya, PT Pos. Nah, secara khusus mungkin yang kemudian kita pengen coba komunikasikan, saya ingin sedang mencoba akses informasi aksesnya adalah ke Pertamina. Kebetulan kawan yang waktu itu aktif di Pertamina sekarang udah nggak aktif, saya akan coba cari akses yang lain. Pupuk Indonesia ada kawan juga, nanti coba kita akan kita coba komunikasi.
ID Food dan Bulog. Ini paling nggak empat ini kalau memang memungkinkan untuk kemudian seperti yang kemarin kita diskusikan ada Mas Kolil ya waktu itu ya. Kalau memang kemudian ini bisa dalam konteks konsinyasi atau titip jual, ini mungkin apa koperasi ini bisa berjalan segera, tidak harus kemudian menunggu pinjaman dana. Karena apa? Karena modalnya cukup besar, Mas Parudi. Jadi kalau bicara pupuk, kalau kata persaknya itu sekitar 200-an ribu lah ya. 200 ribu itu 50 kilo. Kalau umpama sekali pengiriman itu 5 ton umpamanya. Berarti 5 ton itu ada 100 100 kali 5, 5.000 100 kali. ya kan, 100 Iya. kali 200 ribu. Artinya sudah kebayang angkanya. Itu untuk satu rate ya. Beberapa yang sempat kita obrolin, sekali kirim itu bisa 3 rate gitu kan. Kalau 3 rate harus bayar di depan kan berarti ada angka lumayan juga tuh. Di situ 20 juta kali 3 umpama 60 juta. Kemudian eh, tabung, tabung itu harus punya tabung sendiri. Jadi kalau umpama nih stoknya untuk apa yang pengirimannya yang lumayan jauh umpama kemudian dikirimnya sebulan sekali. Kalau kalau jatahnya mungkin yang kemarin kan variatif tuh dari 200 sampai yang 50 gitu kan. Artinya dari 50 sampai 200. Anggap kata kita paling ekstrim yang 200. 200 tabung itu Mas, angka tabungnya aja itu 150 ribu yang paling murah ya. Yang saya temui di lapangan kemarin. 150 ribu kali 200 kan udah ketemunya 30 juta. Karena 30 juta sama 60 juta itu sudah 90 juta. Nah, kemudian minyak, beras, apa dan yang lain-lain yang itu produk-produk dari Bulog dan ID Food itu juga harus PO, harus belanja dulu. Jadi kalau nyetok setidaknya yang tadi sudah ketemu angkanya 90 juta untuk belanja tabung sama modal pupuk ditambah sama apa yang ID Food dan Bulog ya mungkin angkanya sekitar taruh kata nih sekitar anggap kata 50 juta deh yang untuk stok-stok supaya apa tokonya juga nggak sepi kan itu artinya nggak kosong stok ya berarti kan ada 90 tambah 50 140 ya minimalnya 125 juta harus punya modal. Nah, kalau kemudian ini bisa dilakukan dengan sistem konsinyasi, itu kan teman-teman koperasi ini kan tinggal buka aja, tinggal buka gerainya aja, ya kan? Tidak perlu kemudian nunggu apa proses apa simpanan pokok dan simpanan wajib terkumpul. Mas Pandudi, bayangkan kalau kemudian apa simpanan pokok dan simpanan wajibnya itu yang kita kemarin ketemu yang di semuanya simpanan pokoknya 50 ribu, simpanan wajibnya 5 ribu. Kira-kira kalau pengen mendapatkan modal 125 juta, itu kan nunggu berapa tahun kalau dari simpanan pokok sama wajib. Nah, kebetulan ada kerelaan dari ketua koperasi mamanya yang terjadi di Brebes. Ketua koperasinya kemudian menaruh simpanan simpanan sukarela lah atau memberikan dana untuk apa modal awal. Itu masih tertolong, Mas. Nah, kalau yang kemudian ketua koperasinya tidak cukup punya fighting spirit atau tidak punya cukup semangat yang tinggi dan punya modal yang ada, semangatnya tinggi tapi Arab modalnya juga agak duitnya kan ya kangelan juga Mas. Nah ini makanya itu menjadi salah satu opsi yang coba kita carikan jalan keluarnya
pilihan-pilihannya lah. Kita sedang mencoba membangun komunikasi dengan beberapa kawan yang kebetulan ada di BUMN itu. Kira-kira itu Mas Paludi yang ingin saya sampaikan. Dan mungkin satu catatan kemarin saya pernah bikin tulisannya, tulisan tentang Raja Wali Mart. Jadi dulu itu RNI yang sekarang namanya ID Food itu pernah bikin Raja Wali Mart. Jadi kayak minimarket Indomaret sama Alfa gitu. Tapi akhirnya 2017 tutup karena tidak mampu bersaing. Saya malah kepikiran kenapa kemudian tidak ID Food, ya udah bikin lagi aja, tapi konsepnya lebih pada bermitra dengan Koperasi Merah Putih. Jadi teman-teman Koperasi Merah Putih cukup menyiapkan tempat sama menyiapkan mungkin perangkat atau apa supaya online digital stok-stok barang yang sudah berkurang dan seterusnya terkonfirmasi di pusat-pusat gudangnya. Jadi kemudian bisa kayak ini Mas, bisa jadi kayak apa ya? Bisa jadi kayak keliling kendaraannya dari ID Food ini keliling kemudian udah langsung naruh barang-barang sesuai yang habis dari stok masing-masing gerai kan kira-kira kayak gitu. Ini saya membayangkannya kalau kemudian ID Food membangun Raja Wali Mart dirubah menjadi grosiran atau menjadi pusat perkulakan di tiap kecamatan, artinya kan dia bisa melayani kopdes-kopdes di seluruh desa itu atau di tiap kabupaten, berarti kan seluruh desa bisa dilayani. Ya ini mungkin akan jadi lebih meringankan teman-teman. Kenapa ini menjadi penting menurut saya? Ya, karena ini instruksi presiden untuk membuat harga yang terjangkau atau harga wajar diterima oleh masyarakat untuk pangan dan kemudian kalau ini sudah selesai setidaknya Kopdesnya udah nggak mikir lagi untuk gerainya, Kopdes bisa berpikir yang lain seperti yang dilakukan apa di Sidomulyo itu. Jadi fokusnya ke produksi, fokusnya nanti ke hal-hal yang lain. Nah, mungkin itu yang yang mungkin bisa kita sampaikan untuk mematik perbincangan kita pagi hari ini. Begitu Mas Panudi. Ya, terima kasih Pak Dekoco. Ya, ini sambil sambil menunggu kawan-kawan. Kemarin kami juga melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi Kabupaten Sidoarjo kaitannya dengan untuk peningkatan kapasitas pengurus Kopdes Merah Putih dan Kelurahan Merah Putih. Beliau respect Pak, ya. Beliau respect. Kami juga menyampaikan bahwa nanti dari pihak dinas itu hanya menyiapkan kaitannya dengan mengundang pesertanya dan kaitannya dengan kapasitas Zoom meeting dan mencari narasumber. Itu dari pihak kami menyampaikan adalah Kode Indonesia dan RPDN. Saya kira kalau kapasitas 300, saya kira cukup. Kalau tempat kami kan hanya 167 desa dan kelurahan. Mudah-mudahan linknya gimana? Ya, kapan ya? Ya nanti tak komunikasikan ini. Ini saya kira kan ini yang dari Dinas Koperasi, Pak D. Kalau Dinas Pemberdayaan kami kemarin karena dulu-dulunya sibuk, ada MMD dan ada acara bidang lainnya, akhirnya kami belum sempat untuk mengkomunikasikan. Tapi yang jelas kalau Dinas Koperasi Kabupaten Sidoarjo eh, siap itu untuk respon kaitannya dengan yang tinggal kita nanti sepakat kapan akan dilakukan, kemudian lah ini materinya saya kira yang perlu yang dibutuhkan adalah nanti assessment kaitannya dengan kawan-kawan di pengurus Kopdes lah, pengurus Kopdes atau koperasi kelurahan nanti kira-kira apa yang jelas mungkin yang paling adalah
eh, mau usaha apa ini? Setelah sekarang ini sudah ada legal formal, sekarang itu mau usaha apa? Saya kira kan ini yang mau usaha mau usaha apa? Saya kira juga relevan, Pak De. Mau usaha apa dan aksesnya bagaimana biar itu bisa terlaksana gitu. Ini kan sebenarnya kan itu. Kalau kaitannya dia berpikir utang piutang tadi kayaknya jauh dari anu lah, jauh dari harapannya itu loh. Lah kalau yang katanya tadi ada mau usaha apa sesuai dengan potensi dan permasalahannya, kemudian aksesnya biar katalah tadi dengan konsinyasi atau apa itu yang sebenarnya yang menurut saya itu yang perlu perlu dipastikan lah kaitannya dengan narasumber itu yang kemarin kami lakukan itu. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjutnya Pak dari kita juga itu. Kemudian juga eh, saya kira nanti rekan-rekan juga bisa bisa menyampaikan ini terkait dengan termasuk BUMDes ketahanan pangan ini seperti apa ini progresnya masing-masing. Kalau kami terus terang masing-masing BUMDes beberapa wilayah kami yang kami buatkan grup sehingga kami bisa memantau itu kaitannya dengan pelaksanaannya mulai dari proses pencairan ke rekening BUMDes sampai pelaksanaan persiapan dan lain-lain kaitannya dengan berbagai macam itu saya kira juga penting karena itu sudah jelas cetha kaitannya dengan permodalannya itu kan sudah cetha. Tinggal kita memantau kaitannya dengan pelaksanaan-pelaksanaan lapangan ini. Ini yang kami mencoba karena pertama ya kami belum secara langsung itu belum bisa semuanya, tapi kami mencoba dari satu desa-desa yang bumdesnya mutlak magli istilahnya kurang respect atau pemerintah desanya terlalu intervensi juga kaitannya dengan penyertaan modal yang paling besar yang paling kami pantau adalah penyertaan modal yang paling besar dulu. Katakanlah ya beberapa desa yang penyertaan modal itu besar, hingga harus kita pantau lebih lebih intensif karena sembari waktu kan terus berjalan ini kan harus melihat momen juga Pak karena ini kaitannya dengan pangan ini kan juga harus melihat momen kaitannya eh, momen momen eh, apa cuaca alam iklim juga momen kaitannya dengan pasar juga ini kan mau nggak mau juga kita berpikir sampai ke sana. Kemarin kayaknya itu informasinya sudah ada yang panen raya dari Ketapang itu. Dari Ketapang salah satu Ketapang dari penyertaan BUMDesnya sudah mulai panen raya kemarin di salah satu BUMDesnya. Ini yang juga ini minimal memotivasi kawan-kawan yang lain yang yang belum atau yang baru mau melangkah ini kan sudah ada. Kok ini kan sudah saya juga kaget ini kok sudah panen nih. Karena kalau padi kan sekitar ya katakanlah 90 sampai 100 hari sudah panen. Karena tempat kami kan untuk pertanian itu salah satunya padi yang karena kan eh, saluran irigasi teknisnya kan relatif baik gitu. Ini yang anu. Monggo nanti rekan-rekan tadi saya kira kan nanti biar nyambung juga yang disampaikan dengan Pak Dekoco. Monggo rekan-rekan yang kemarin ditawarkan Pak Dekoco dan tadi juga beliaunya juga berusaha apa, mencarikan akses kaitannya dengan jejaringnya. Saya kira ini juga patut kita kita respon dan untuk apa yang jelas untuk ini action kaitannya dengan Kopdes, Kopdes kalau itu koperasi desa, kalau tadi bisa kerjasama dengan BUMDes, saya kira ya menarik. Karena apa? Karena kalau BUMDes sudah modal jelas sudah siap, 20% minimal itu saya yakin ya rata-rata kan rata-rata itu 150 sampai 200 juta itu jelas sudah di rekening BUMDes bagi BUMDes yang sudah eh, terbentuk dan ada rekeningnya, rekening BUMDesnya sudah ada unit usahanya yang dipilih kan itu kan jelas. Ini yang saya kira yang perlu kami sampaikan. Monggo rekan-rekan yang di wilayahnya kira-kira apa saja yang menjadikan kira-kira
perlu disampaikan best practice maupun eh, permasalahan-permasalahan. Saya kira ini cukup menarik bagi kita. Kalau kalau kami jelas tadi ya mungkin mirip-mirip Pak Dekoco, tapi Pak Dekoco kan se-Indonesia dan itu Kopdes. Kalau saya kan ya cukup anu aja lah dari desa ke desa satu kabupaten itu kalau ya seminggu mungkin 3 kali 4 kali yang 2 hari itu di kabupaten untuk koordinasi. Kalau yang itu kan saya kira luar biasa, sudah minimal sudah tahu kondisi-kondisi eh, kalau ini saya fokus ke Ketapang kan kita sudah tahu kira-kira eh, problemnya, tantangannya itu sudah tahu. Dipersilakan rekan-rekan yang mau menyampaikan pendapatnya, sharing session pada pagi hari ini kami persilakan untuk apa itu resen. Mas Parudi untuk Oke. apa? Untuk dinas yang tadi disampaikan, masalah waktunya tinggal segera dikoordinasikan saja kapan. Nanti langsung kita siapkan linknya untuk kemudian apa undangan Zoom meetingnya itu dari dinas nanti yang membuat dan disebarkan ke kawan-kawan. Satu, yang kedua, yang apa yang tadi menarik disampaikan adalah tentang BUMDes ketahanan pangan. Kita kemarin juga menemukan apa koordinasi yang bagus ya di lapangan ada beberapa yang menurut saya koordinasinya luar biasa. Jadi kolaborasi antara BUMDes dan KOPDes itu ada di salah satu tempat, saya lupa namanya nanti apa saya akan segera bikin apa informasi perjalanan saya. Jadi KOPDesnya dimodali sama BUMDes, Mas. Nah, kemudian untuk masalah ketahanan pangan juga apa salah satu yang kemarin kita tangkap adalah ada kesepakatan bahwa untuk apa produk-produk yang dihasilkan oleh BUMDes itu kemudian pemasarannya dibantu oleh KOPDes. Jadi ini yang menurut saya luar biasa berjejaring kalau ini bisa terjadi luar biasa, Mas. Ketika kemarin kita apa di Brebes umpamanya, pas kita diskusi panjang lebar dan seterusnya, ternyata antar Kopdes pun sudah ada tanda-tanda untuk bisa saling terkoneksi. Umpama nih di Brebes kebetulan nggak ada pabrik gula ya. Kemudian di wilayah kabupaten mana gitu, itu ternyata ada gula yang harganya itu bisa sama dengan harga dari Bulog. Dia bisa menjual atau bisa memberikan harga yang sama dengan Bulog. Jadi kemudian terpikir untuk kemudian produk dari Kopdes atau produk uh, peluang yang didapatkan oleh Kopdes yang mampu menyiapkan gula ini kemudian rencananya nanti akan apa dibelanja apa dibeli oleh teman dari Brebes untuk dijual di gerainya di Brebes umpamanya. Kemudian juga terlontar tentang ada satu desa yang apa kopdesnya itu ternyata banyak warganya atau anggota koperasinya itu peternak ayam petelur. Kemudian mereka bisa memproduksi memproduksi telur itu dan mereka sudah ada pembicaraan untuk bisa membantu atau bisa memberikan suplai barang-barang itu ke Kopdes yang lain. Jadi saya pikir jejaring dari bisnis ini itu antar koperasi desa dan bisa untuk di wilayah yang terbatas ya wilayah di desa itu kolaborasi antara BUMDes dan Kopdes. Ini kalau ini bisa terjadi dan masif akan sangat luar biasa, Mas. Dan ini saya meyakini
mempercayai akan menjadi lebih mudah ketika dengan digitalisasi. Jadi tahu yang di mana butuh apa dan seterusnya. Ibarat kata gini dah, kita punya platform aplikasi e-commerce umpamanya yang ada di apa, yang mungkin kita biasa belanja-belanja, itu kan kita bisa lihat bahwa oh saya pengen beli topi, topi ini umpamanya. Topi ini stoknya masih berapa? Itu tampak di situ. Kemudian harga sekarang berapa? Begitu kita beli, kemudian nanti sudah plus ongkos kirimnya ketemunya berapa. Kalau kemudian ada platform yang apa secara spesifik produk-produk mereka untuk kemudian resellernya apa bisa bisa dilakukan, artinya ini akan sangat luar biasa, Mas. Bukan main-main, benar-benar bukan main-main. Mungkin di tempat apa desa mana produksi mereka kopi, mamanya kopi bisa sampai ke kopi bubuk, mamanya. Kemudian di Gresik, mamanya produk mereka basisnya adalah bandeng. Jadi mulai dari bandeng apa uh, panggang, kemudian ada olahan-olahan bandeng dan seterusnya. Itu bisa kemudian oh di koperasi mana nih, apa koperasi merah putih yang mana nih ya, yang kira-kira bisa berkolaborasi untuk kemudian membantu memasarkan sistemnya kayak apa dan seterusnya. Saya pikir ini mimpi-mimpi yang apa yang bisa menjadi nyata ketika semangatnya sama dan dilakukan bersama-sama. Dan jangan kita hanya menunggu harus ada modalnya, tapi modal uang, tapi modal kepercayaan, modal pengelolaan yang profesional. Saya pikir itu akan membuat ketertarikannya dari para pihak untuk bekerja sama. Saya pikir itu Mas Paludi tambahan dari saya dan terima kasih untuk Sukoharjo untuk kalau memang dinas koperasinya tertarik ya disegerakan atau mungkin juga ada taman secara spesifik ini kalau Sukoharjo teman-teman koperasi masalahnya di mana atau tantangannya di mana. Jadi pada saat acara nanti kita juga bisa ajak para pihak yang mungkin bisa membantu menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di koperasi Sukoharjo. Kira-kira itu Mas Panudi. Ya, terima kasih Pak Koco. Insya Allah nanti kami koordinasikan lagi kira-kira kepastian tanggalnya. Juga mungkin nanti kaitannya dengan need assessment. Kami akan mencoba mungkin eh, sampling nanti beberapa pengurus Bupdes Merah Putih, baik di grup-grup di kecamatan, mungkin nanti akan ketahuan kira-kira apa need assessment kaitannya dengan kebutuhan yang nanti untuk dibahas. Gitu. Itu yang eh, nanti akan kami sampaikan. Ya, saya kira juga betul, Pak Di. Saya teringat bahwa ketika kecil, orang tua saya kan juga orang yang nggak punya, tapi mungkin punya apa, satu semangat bekerja juga, ya kawan istilahnya kawan, kawan nih. Ini kawan ini ternyata modalnya apa? Modalnya hanya tadi perkawanan tadi, kepercayaan tadi ya. Tapi ya era mungkin era kami masih kecil ya, eh, kepercayaan tadi yang luar biasa dalam arti ya sebenarnya hampir-hampir mirip-mirip aja itu, mirip-mirip bahwa kalau orang tua saya kan nggak punya hanya persahabatan. Kebetulan dulu itu apa itu mebel kayu lah, ya katalah kayu lah. Itu juga hanya kepercayaan, Pak De, kepercayaan dari kawannya yang mempunyai kayu lok, kemudian yang satunya pengen eh, apa itu kaitannya dengan barang-barang yang sudah jadi, entah itu mebel, entah itu pecahan. Ya tinggal ini tadi modal untuk memproduk ini nih. Ini kan sebenarnya ternyata sampai akhirnya menjadikan berhasil. Ini saya kira ini hanya ingat saya ketika orang tua saya seperti itu dan sekarang sebenarnya
Kalau hanya antar Kopdes, hanya antar BUMDes, saya kira juga bisa kalau itu ada niat yang baik. Ya, silakan rekan-rekan yang lain yang ingin menyampaikan eh, terkait dengan ini sharing session, ini terkait dengan apa yang dialami di desa dampingannya atau di desanya, atau di desanya, atau di wilayah desanya. Kalau tidak dampingannya di wilayah desanya. Ya, ini cukup cukup eh, menarik ketika kawan-kawan menyampaikan kaitannya dengan problemnya. Kalau kalau perencanaan saya kira kan no problem. Perencanaan paling-paling kan pertanyaannya ini kan rata-rata kalau proses eh, musyawarah desa kemudian sebentar lagi mungkin sekitar bulan September itu sudah musren Bang Des. Kalau kemarin sudah Mudes rata-rata tempat kami sebagian sudah tinggal musren Bang Des. Saya kira kan paling pertanyaannya dengan Permendes nomor 10 itu. Permendes nomor 10 ya kalau di RKP Des ya kami sampaikan ya kalau memang itu anu ya sementara ini silakan kalau ada yang usul dimasukkan di RKP Des. Karena ketika RKP Des sudah ada tinggal nanti apakah ditindaklanjuti ketika musuh rancangan APBDes tuh. Tapi minimal sudah masuk ke istilahnya uma-umanya di sana. Itu kan seperti itu dan yang justru pertanyaan yang paling paling mendasar itu kemarin ini dengan Permen Des nomor 10 ini pertanyaan dari kawan-kawan Sekdes itu apakah ini di perubahan APBDes ini Pak? Nah, kami kembalikan. Nah, kesiapan dari anak Pak, karena ini harus menyusun sebuah proposal dari Kopdes itu, apakah itu sudah siap atau belum? Kalau belum ya jangan ini. Saya kira ini kan persoalannya kan harus harus cetol, apalagi perubahan perubahan APBDes kan eh, tinggal ya karena tempat kami 150 desa itu sudah cair bulan Juli kemarin. Saya kira kan pelaksanaannya kan sudah rata-rata apalagi pelaksanaan-pelaksanaan ini kan pelaksanaan yang fisik, yang fisik atau yang fisik itu kan relatif mungkin relatif sudah anu karena kan sedikit 20% sudah untuk penyertaan modal, kemudian stunting, kemudian untuk BLT. Saya kira kan sedikit sehingga mungkin lebih lebih cepat kaitannya dengan itu. Saya kira untuk perubahannya kayaknya tidak tidak sampai ke anu karena sampai saat ini proposal untuk menindaklanjuti Permendes nomor 10 tahun 2025 kayaknya udah anu ya. Tapi yang jelas ya kalau untuk tahun depan silahkan masuk di RKPDes dan itu kalau saya lebih cenderung mempersiapkan dari SDM-nya SDM-nya Kopdes Merah Putih juga mempersiapkan dengan skema-skemanya dan unit-unit usahanya yang itu sudah dipastikan kaitan dengan data pendataannya yang sesuai dengan kebutuhannya dan tinggal kalau memang perlu anu ya tinggal nanti sebuah rencana bisnisnya yang harus matang lah. Saya kira saya kira lebih cenderung tadi kembali bahwa kalau sistem konsinyasi atau bayar bayar tunda pembayaran tidak langsung, saya kira ini lebih menarik. Silakan kawan-kawan yang sudah bergabung. Ini komplit ini Mbak Ernita juga ada, Mas Alfir Vincent juga sudah ada, Mas Arif sudah ada. Monggo eh, yang mau menyampaikan kaitannya dengan di masing-masing wilayah dampingannya atau desanya atau kelurahannya. Kalau kelurahan saya kayaknya saya kemarin ke kelurahan dan saya sudah daftar lewat lewat aplikasi itu kayaknya gregetnya belum tuh. Beda mungkin gregetnya dengan kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari itu.
karena dia sebagai mokap mungkin agak berbeda gitu loh. Silakan rekan-rekan yang kami beri kesempatan untuk present apa yang eh, di mau disampaikan. Best practice saya juga senang ketika ada kawan-kawan yang best practice. Kami terus terang kemarin ketika ada BUMDes penyertaan modal ketahanan pangan yang sudah panen, ini kami juga pertama percaya dan tidak percaya gitu. Lainnya anu kok dia udah sudah. Tapi saya juga saya pastikan karena itu di video oleh rekan kami PD. eh, Ya saya udah lokasinya saya paham betul lokasi lokasi eh, untuk ketapang itu ya saya percaya karena memang dari segi lahan cukup memungkinkan, kemudian air juga cukup bagus, kemudian kalau sarana prasarananya untuk mengelola saya kira di tempat kami juga relatif bagus. Saya kira ini kan harganya juga ini mungkin sudah agak agak turun nih Pak di harga eh, padinya. Kemarin harga padi itu waktu panen-panen awal itu, panen-panen awal itu sampai per kilo itu sampai 7.000 lebih gitu. Ada yang 7.000 lebih. Kalau kemarin saya ketemu kawan ya salah satu kades yang kebetulan dia juga ini panen, sekarang harganya 6.500 lah. Saya juga ini sudah harga TTP yang penting Pak. Kemarin 7.000 lebih Pak. Iya saya paham juga itu. Silakan rekan-rekan untuk menyampaikan kaitannya dengan karena ini sharing session. Mas Tatang, Bang Emri, silahkan atau Mas Ahmad Taufik, monggo, atau Mbak Lisa, Mas Panudi, mungkin ini menjadi menarik yang bisa saya sampaikan sedikit. Kemarin saya mencoba berkomunikasi dengan Dirjen PDP ya, terkait dengan Permendes yang minimal 20%. Saya sempat tanyakan, apakah kemudian kalau tidak mengajukan pinjaman, itu koperasi tetap harus saham 20% minimal untuk pendapatan asli desa. Jadi jawabannya jelas bahwa tetap harus yang 20% minimal itu untuk pendapatan asli desa. Jadi ini lebih pada imbal jasa karena privilege yang didapatkan oleh koperasi. Walaupun saya berpikir bahwa ini nggak fair, tapi ya saya melihat ini sebagai satu keputusan politik yang sudah diambil oleh pemerintah yang mungkin teman-teman juga pandai-pandailah untuk memberikan pengertian bahwa 20% itu memang untuk koperasi. Jadi kira-kira itu tambahan informasi yang saya bisa berikan. Jadi saya sempat terus terang memang saya sangat penasaran dengan dengan 20% itu saya coba komunikasi dan jawaban Dirjen seperti itu. Jadi kawan-kawan tolong dipahami bahwa memang ada wajib 20% itu apa menjadi pendapatan asli desa ya. Jadi harus ada setoran. Jadi saya sempat sampaikan lah ini berarti ya memang nggak 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 utang pun ya nggak. Saya sampai sampai tanya begini Mas Balodi, koperasi nggak utang, koperasi modal sendiri untuk bergerak. Desa nggak ngasih pinjaman tempat. Apakah kemudian tetap harus 20%? Ya tetap, karena memang itu adalah bentuk apresiasi dari support yang sudah dilakukan oleh desa. Nah, saya juga nggak paham ini support yang dilakukan desa ini yang di sebelah mana gitu kan? Karena kalau bicara support yang dilakukan desa ini instruksi presiden, bos. Instruksi presiden itu ya ibarat kata
hal yang harus dikerjakan oleh menteri. Ini. Kemudian menteri memberikan arahan desa harus desa melakukan ini. Ini kan sebenarnya lebih pada apa yang selalu disampaikan oleh teman-teman gerakan koperasi, ini top down gitu kan. Artinya ya ini memang perintah terstruktur gitu. Nah, kalau melaksanakan perintah struktur itu kemudian apa meminta hasil, apalagi fasilitasinya juga sudah ada, ini jangan-jangan nanti kalau mama membangun jalan gitu kan, desa membangun jalan, ini kan karena kebaikan desa nih membangun jalan, walaupun duitnya duitnya Didi umpamanya atau membenahi saluran irigasi. Nanti irigasi kemudian dibikin atau sekarang sudah ada kan ada paguyuban pengguna air nih. Ya paguyuban pengguna air harus setor dong ke desa karena irigasinya dirapikan oleh desa ya kan. Ngeri-ngeri sedap ini artinya bangun desa nanti ada portal nih. Kalau orang dari luar kalau masuk ke situ harus bayar. Ini kan boleh-boleh saja desa melakukan itu. Itu salah satu cara mencari cara mencari pendapatan karena ketika kemudian yang lewat ini bukan warga, maka kemudian ada kerusakan yang mungkin akan merubah umur dari jalan itu karena warga di luar desa yang memanfaatkan kemudian ada kutipannya umpamanya. Ya kutipannya harus setor ke desa. Jangan-jangan nanti kalau apa ada gerai minimarket atau ada pertokoan di situ, maka tukang parkirnya harus setor ke desa lagi karena ini kan wilayah desa. Kalau nggak kita kasih izin kan kamu nggak berdiri di sini. Ya ngeri juga tuh nah, apa yang yang terjadi ini saya nggak tahu kalau ini komentarnya Irfan tentang apa boleh jika ada aturan yang mengaturnya. Ya kalau tidak ada aturan yang mengaturnya itu tidak ada aturan yang melarang berarti boleh juga. Artinya ya ketika nggak ada larangan membuat kutipan ya berarti boleh juga membuat kutipan. Nah, ini kan apakah kita hidup apakah kemudian dengan modal aturan itu kemudian kita akan melakukan dosa sosial ala Mahatma Gandhi. Siapa yang kemudian mendapatkan melakukan dosa sosial? Ya mereka yang tidak berkeringat dan mendapatkan hasil. Ya kalau Pak Prabowo bicara tentang middleman yang perantara, pedagang perantara dan seterusnya yang mendapatkan keuntungan besar, ya mestinya apa yang disampaikan dengan rakusnomik ya, serakah nomik apa rakusnomik waktu itu disampaikan Pak Prabowo, ya fine-fine aja kalau memang konsepnya seperti yang Irfan Bangkawi ini sampaikan. Boleh jika ada aturan yang mengaturnya. Boleh jika tidak ada aturan yang melarang. Itu kan juga sama. Kalau nggak ada larangan berarti diperbolehkan. Nah, cuma semua itu kan mesti ada nilai rasa sosial jadi desa itu atau perangkat desa itu kan tidak cukup melihat pada tupoksi, tugas pokok fungsi kan gitu. Tapi juga melihat peran, tupoksiran, tugas pokok fungsi dan peran. Perannya kamu apa sih? Tupoksinya TPP itu juga harus dipahami ada peran TPP, tupoksiran. Jadi bukan tugas pokok fungsi. Tugasnya apa? Ya menyampaikan kebijakan dari Kementerian Desa. Ya semua kebijakan ya disampaikan aja udah. Tugas pokok fungsinya apa? Fungsinya memfasilitasi apa pemerintah untuk desa untuk perencanaan, pengawasan dan pembangunan umpamanya. Ya kalau cuma itu aja tanpa ada sadar peran peran kamu apa sih ada di situ? Peran kamu apa sih di TA itu? Perannya Mas Penudi itu apa sih? Kalau kemudian miskin peran, nggak ada peran yang dilakukan, ya menurut saya ya sayang juga negara ini harus memberikan effort untuk
keperluan kawan-kawan. Jadi saya pikir ini sesuatu yang yang kita pahami. Saya sampaikan bahwa ya perlu teman-teman ngikuti aturannya, silahkan. Ya cuma mungkin cara menyampaikannya dan seterusnya. Terakhir kemarin pas saya tanya, tanpa fasilitasi, hanya tempat untuk musyawarah desa nih, tanpa penyertaan modal, tanpa fasilitas tempat nih untuk koperasi berkegiatan, bahkan kantor desa juga tidak menyiapkan kantor koperasi. Emang ada Pak D? Ada, real ada. Yang kita temui. Jadi desa itu hanya menyiapkan satu ruangan untuk sekretariat kantor desa aja, kantor koperasi aja. Yang lainnya usaha sendiri. Bahkan ada koperasi kelurahan yang kita lihat di Pasuruan itu nggak ada sama sekali fasilitas dari kelurahan. Ruang untuk sekretariat koperasi aja nggak ada. Semua dibiayai oleh teman-teman pengurus, dibiayai dari simpanan. Nah, kalau kayak gitu, ini karena kebutuhan dia kelurahan. Tapi kalau kan bisa jadi ada desa yang tidak cukup punya kemampuan nih, Mas. Tidak cukup punya kemampuan ruangan, Mama. Ternyata kantor desanya aja masih belum presentatif gitu kan. Jangan membayangkan semua itu seperti yang di percontohan. Kalau yang di percontohan itu ceritanya lain. Tapi bayangkan yang teman-teman yang tidak di percontohan, ketika desanya kemudian ya sudah, yang penting ikuti buru buru wajibnya lah. Sudah mendaftarkan, sudah ada ketua, sekretaris, bendahara, pengawas gitu kan, wakil-wakil ketua, kemudian sudah didaftarkan, sudah ada ahunya, NIB-nya belum ngurus gitu kan, NPWP-nya belum ngurus, buka rekening juga belum, fasilitasi desa juga nggak ada, itu kan tetap harus mengikuti peraturan 20% minimal untuk pendapatan asli desa. Saya terus terang masih belum bisa membayangkan itu, tapi ini menjadi kewajiban teman-teman TPP untuk bisa menjelaskan kepada mereka, oh itu wajib, sampean kudu 20% itu. Kalau tidak, SAU-nya tidak terbagi 20% untuk pendapatan desa, maka ada pelanggaran terhadap peraturan Menteri Desa. Efeknya apa dan seterusnya. Nah ini mungkin juga perlu perlu dicermati, perlu diantisipasi karena apapun itu kebijakan dari Kementerian Desa dan kewajiban teman-teman adalah menyampaikan kebijakan-kebijakan dari Kementerian Desa. Kalau nggak salah saya ya, karena saya belum pernah kayak Mas Panudi tanda tangan kontrak jadi tenaga pendamping. Kira-kira kayak gitu Mas Panudi. Ya, terima kasih Pak Dikoco informasinya. Ya, kemarin kami juga lihat, monggo rekan-rekan, tapi sambil menunggu rekan-rekan resen, kemarin kami juga lihat di YouTube salah satu katalah media yang mewawancarai Pak Menteri Koperasi itu bahwa kenapa kok pembagian SHU-nya minimal 20% untuk desa atau kelurahan itu memberikan semangat. Oke, kalau kami berikan semangat. Tapi yang guys, tapi gini Pak Di, kalau kami mungkin di wilayah kami akan menyampaikan bahwa oke itu, tapi juga ini tadi peran desa terhadap perkembangan terhadap eh, kehidupan atau keaktifan Kopdes ini. Saya kira nanti peran itu yang perlu apakah kalau di tempat kami mungkin kami tahu bahwa harapan kami satu yang kaitannya dengan mungkin tempat. Tempat itu kan saya kira penting itu. Apakah itu gerai, apakah itu yang lain. Saya kira itu sebagai katalah desa. Karena kalau koperasi langsung itu kayaknya berat juga. Desa yang memungkinkan karena ada lahan, juga ada, saya kira ada gedung yang sudah ada atau gedung yang nanti akan dibuatkan. Itu saya kira ya itu yang pertama itu saya perannya adalah desa itu. Yang kedua, peran desa menurut saya bagaimana eh, mengajak mengajak atau menghimbau dan ya istilahnya menghimbau dan mengajak meyakinkan.
pada warganya itu untuk masuk anggota koperasi. Kalau disampaikan oleh Pak Menteri Koperasi itu idealnya itu separuh jumlah jumlah separuh dari jumlah penduduk itu kalian jadi anggota koperasi itu yang paling ideal. Nek saya ya sepakat kalau kata separuh, tapi yang di persoalan bagaimana mengajak warganya itu minimal 50% dari jumlah penduduk itu menjadi anggota koperasi. Itu PR yang menurut saya perlu diperankan juga rekan-rekan desa juga. Apakah lewatnya apa? Apakah lewat medsos, apakah lewat kalau di pertemuan LKD, RT, RW yang itu sudah membudaya, itu kami silakan kalau tapi tetap harus punya peran. Kami tidak hanya nanti ketika di lapangan, saya yakin juga kita pakai penalaran, pakai realitas terhadap menyampaikan pada warga itu. Karena apa? Ya nanti kalau hanya mentah-mentah, saya yakin pasti ya istilahnya uang nek dipaksa itu pasti gerundel. Kalau berani gerundel, bukan gerundel, kalau berani menyampaikan di depan forum, saya kira itu lebih bagus. Tapi kalau gerundel di belakang, itu kan nanti persoalannya kan berbeda. Kalau gerundel belakangnya ini kan istilahnya apa itu? Istilahnya kalau kan gerundel di belakang itu akhirnya ya, nek kerennya itu adalah pembangunan sipil nanti akan terjadi. Nah saya ya ketika jadi TPP, kami akan memberikan pencerahan bagaimana peran desa ini yang perlu katalah paling konkret sesuai dengan kondisi di lapangan itu. Tidak serta-merta tadi, kalau serta-merta tadi ya saya kira walaupun itu untuk memberikan semangat, walaupun itu katalah wajib, tapi kan tidak hanya sekedar itu. Walaupun Panudi itu melangkai, ya enggak, peran kita TPP juga harus tadi menalarkan tadi, merealisasikan tadi, me- melogikankan tadi juga menyesuaikan dengan kondisi. Kita juga real ketika koperasi desa ini mau hidup, itu kan perlu berbagai macam apa itu fasilitas, perlu berbagai macam untuk eh, bisa ada kelangsungan. Ini kan harus harus kita sampaikan, tidak serta-mertanya tekstual ya. Kalau tekstual nanti ya lah bagaimana kaitannya dengan tadi menerjemahkan di regulasi di tingkat desa tadi. Saya kira kalau di tingkat desa itu yang menurut saya di tingkat desa menurut saya itu nanti perlu ada regulasi yang tadi eh, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan peran desa, sesuai dengan keaktifan pengurus koperasi dan lain-lain dan itu biar nanti apa memperkuat pada warga bahwa ketika menjadi anggota koperasi ada sesuatu yang kira-kira apa-apa saja yang menurut saya eh, apa itu ada kelebihannya itu. Itu Pak Di, kalau kalau kami ya akan kami sampaikan seperti itu. Karena apa? Di tempat kami itu banyak desa yang warganya kritis karena juga tempat kami kan terus terang ya dekat dengan perkampusan, dekat dengan wilayah-wilayah kampus yang otomatis banyak warga juga itu mahasiswa-mahasiswa yang kritis juga itu. Baik itu anak kos, baik itu orang setempat. Ini kan kita juga jangan sampai nanti istilahnya membodohi itu harus cetok juga itu. Itu sih Pak D yang perlu kami sampaikan terkait dengan eh, monggo Mas Irfan Tawakal. Monggo Mas Irfan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Modi. Eh, karena ini adalah sharing session, ya, saya ingin mengungkapkan dua hal. Sebenarnya yang menarik dalam pendampingan kami untuk kali ini adalah bagaimana kemudian kita melakukan fasilitasi sekaitan dengan yang pertama BUMDes, ya, BUMDes dengan KDP ini. Nah, dua hal ini yang menjadi yang menjadi menarik, yang menjadi banyak publik yang yang mengikuti perkembangan hal itu. Sekaitan dengan BUMDes, mungkin kan sudah jelas BUMDes ini kan eh, apa
sudah jelas bahwa 20% dari APBDes itu kan diperuntukkan untuk ketahanan pangan yang dikelola oleh BUMDes. Tetapi dengan berjalannya waktu ini Pak Mudi, kami di lapangan ini kami menghadapi beberapa apa fenomena yang kami hadapi ini sekaitan dengan pengelolaan pengelolaan kegiatan ketahanan pangan ini. Ternyata di lapangan itu yang kami hadapi khusus di Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan ini, memang kami sebagai TPP ini harus memang turun langsung dalam hal melakukan pendampingan teknis sekaitan dengan perencanaan, pengelolaan dan laporan. Nah, ini kan pengurus-pengurus BUMDes ini masih masih artinya masih belum terlalu paham sekaitan dengan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan itu. Sebagaimana ini kan sekaitan dengan ini kan sudah diatur di Permendes ya, sehingga kita merujuk ke situ. Nah, itu fenomenanya di BUMDes. Karena kita sebagai TPP ya kita harus memang turun lapangan untuk ini karena kan kita tahu bersama bahwa khusus di Bantaeng itu kan ya masih ada TPP, masih ada BUMDes, pengurus BUMDes yang yang masih perlu dibina. Nah, begitu Pak. Kemudian yang berikutnya sekaitan dengan Kopdes KDNP ini kan ini kan masa memasuki tahun perencanaan, sampai sekarang yang kami hadapi khususnya di Kabupaten Bantaeng ini dalam hal perencanaan ini kan sudah sebagian besar desa ini sudah melakukan penyusunan dan penetapan RKPDes tahun 2026 ya. Tapi dalam forum-forum musdes itu yang kami fasilitasi tidak satupun masih tidak satupun koperasi desa ini mengajukan untuk melakukan pinjaman, pengusulan untuk melakukan pinjaman. Nah, ini kan kita sayangkan. Semestinya kan pengurus Kopdes ini kan hadir paling tidak pada saat dia musyawarah atau kan pada saat pramusyawarah hadir untuk bagaimana kemudian Kopdes bisa menjadi bisa melakukan pengajuan sekaitan dengan pengembangan usahanya. Nah, ini kan sampai sekarang kami juga masih mendorong itu sehingga memang nanti di desa ada desa percontohan atau ada koperasi desa yang mengajukan ke kepala desa selaku kalau kepala desa selaku penasihat ya, penasihat Kopdes itu untuk bagaimana kemudian desa ini bisa memberikan jaminan 30% itu. Nah, itu sampai sekarang kami di desa yang kami alami ini masih belum ada koperasi desa yang mau mengajukan untuk itu, sehingga kepala desa juga sampai hari ini juga masih belum. Nah, kemudian juga yang berikutnya semestinya saya kemarin diskusi sama teman-teman desa sama kepala desa, saya semestinya sebenarnya ada keraguan ya, ada keraguan kepala desa untuk memberikan pinjaman atau menjamin 30% itu. Karena mereka hanya mengkhawatirkan bahwasanya SDM dari Koperasi Desa Merah Putih ini masih dipertanyakan. Itu masih ada sebagian kepala desa yang berpikir seperti itu. Nah, sehingga ini menjadi tantangan bagi Koperasi Merah Putih untuk bagaimana kemudian meyakinkan kepala desa agar memberikan jaminan itu. Kemudian juga di sisi lain juga saya melihat bahwa pemerintah daerah juga ini belum terlalu masif ya, terlalu masif untuk melakukan sosialisasi sekaitan dengan Permen Q49 itu. Ya, semestinya kan semangat kemarin itu semangat untuk membentuk koperasi desa itu semestinya harus berlanjut ya, harus berlanjut
semangat itu harus berlanjut ketika ketika koperasi desa ini ingin mau dijalankan. Semestinya kan pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan untuk hal itu. Tapi saya lihat saya lihat kami di kabupaten ini masih melihat pemerintah kabupaten belum melakukan semaksimal itu. Demikian Pak Mudi dari saya. Ya, terima kasih Mas Irfan Tawakal yang sudah menyampaikan sharing sessionnya. Eh, ada yang lain? Eh, Bersilakan untuk Resen dari Pemdes juga boleh, dari perangkat desa juga boleh. Mas Abu Khalil, oke, sambil menunggu ada kawan-kawan. Itu tadi Pak Di, ya mungkin tanggapan saya selaku anu juga mungkin Mas Irfan ya, kaitannya dengan tadi khusus yang kebijakan dari hasil komunikasi atau anu Pak Kocok dengan pihak Kementerian Desa. Kalau kami ketika mendengar seperti itu, berarti kami jelas kami akan memerankan ketika di masing-masing desa terkait dengan KUPDES apalagi yang minimal 20% itu. Ya kami akan menjelaskan, menalarkan seperti itu Pak Di. Monggo Pak Di. Makasih Mas. Jadi satu yang tadi disampaikan oleh Irfan tadi, kenapa harus resah dengan koperasi yang tidak mengajukan pinjaman? Artinya kalau satu koperasinya tidak mengajukan pinjaman itu, yang perlu dipertanyakan adalah kenapa tidak mengajukan pinjaman, bukan kemudian didorong untuk mengajukan pinjaman. Pinjaman itu nggak wajib diambil, tidak harus diambil. Nggak diambil juga nggak apa-apa, desa juga malah lebih aman. Nah, yang kedua tadi disampaikan bahwa kepala desa tidak percaya atau apa tidak yakin dengan pengurus atau SDM-nya. Ya, kalau kepala desanya udah nggak yakin dengan pengurusnya, ngajukan pinjaman juga percuma, orang dasarnya nggak percaya, gimana ceritanya kan gitu. Nah, ini yang mungkin kita perlu urai nih satu-satu. Kenapa kooperasinya tidak mengajukan pinjaman? Itu kan perlu ditanya. Jangan-jangan mereka siap untuk kemudian modal sendiri. Kalau memang kami diberikan hak untuk penyalur pupuk umpamanya. Ya kan berarti malah bagus. Tidak perlu khawatir. Nggak akan mengganggu keuangan desa. Kemudian, oh ternyata mereka nggak paham cara bikin proposalnya. Ya, udah ketahuan sekarang dengan statement Menteri Desa yang kemarin. Ya tugasnya TPP membantu mereka membuat membimbing mereka untuk membuat proposal. Jadi apa yang tadi disampaikan sebenarnya jawabannya sudah sangat jelas. Ketika desa nggak percaya, maka bagaimana membangun kepercayaan desa. Ketika Kopdes Koperasi Merah Putihnya tidak mengajukan pinjaman, maka dilihat dulu akar masalahnya apa. Jangan didorong-dorong untuk segera mengajukan karena ini sedang menyusun LKPDes. Ya nggak apa-apa nanti mengajukan ketika memang prepare penyiapan dan memang mereka benar-benar siap secara bisnis akan mengajukan di dalam musyawarah desa dibahas dan disepakati, ya tinggal perubahan enggak perubahan rencana kerja aja kan. Nah, kalau kemudian ternyata koperasinya tidak punya kemampuan menyusun proposal, ya udah jelas perintahnya Pak Menteri Desa kepada teman-teman pendamping untuk melakukan pendampingan terhadap koperasi. Jadi menurut saya semuanya sudah cukup clear dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kawan-kawan TPP sudah siap untuk menjadi pendamping koperasi, bagaimana administrasinya, bagaimana menyusun rencana bisnisnya, bagaimana cara melakukan pengawasan ketika bisnisnya berjalan dan seterusnya.
kaidah-kaidah berkoperasi seperti apa, digitalisasi yang sudah disiapkan kira-kira seperti apa, teman-teman TPP sudah siap atau belum untuk kemudian melakukan pendampingan itu. Kalau belum siap berarti masuknya di peraturan apa keputusan atau peraturan menteri yang sebelumnya tentang ya belajar mandiri kan gitu ya Mas Waldi. Kan ada regulasinya. Jadi aku kalau memang ternyata Kementerian Koperasi belum ada materi pelatihannya, ternyata teman-teman dari Kementerian Desa apa BPSDM-nya belum menyiapkan materi peningkatan kapasitas untuk teman-teman, ya urutannya jelas belajar mandiri kan gitu. Nah, artinya ya itu bagian-bagian yang apa menjadi apa tantangan ya untuk kemudian dikerjakan. Nggak paham koperasi loh, talenta koperasi sudah ada, tinggal ikut aja pelatihan online-nya di situ, dapat sertifikat digital yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi. Artinya kalau kemudian apa ada pertanyaan atau ada alasan atau ada pertimbangan-pertimbangan yang kira-kira oh kita belum ada ini belum ada ini dan seterusnya ya apa yang sudah ada ya kita lihat kira-kira kayak gitu tapi kalau kemudian bahasanya adalah itu kan pernyataan menteri belum ada surat BPSDM ke kita untuk diperintahkan melakukan ini oh ya kalau itu ceritanya lain lagi artinya ya ya karena jalan baterai ya kalau nggak ada baterainya ya nggak jalan kan gitu karena jalan pakai remote kalau remote-nya belum ada perintah ya berarti nggak akan jalan ya kira-kira itu Mas Panudi yang saya pahami ya yang saya tangkap ya jadi jangan kemudian apa pinjaman ini menjadi satu keharusan bukan ini nggak harus koperasi tidak harus melakukan pinjaman. Kalau koperasi melakukan pinjaman itu dalam konteks memang sudah ada rencana bisnis yang matang yang kemudian memang butuh tambahan modal baru melakukan pinjaman. Pada saat melakukan pinjaman ada proposalnya, pada saat melakukan pinjaman di samping proposal kalau koperasi desa maka ada tambahan pernyataan yang dari kepala desa. Kepala desa membuat itu berdasarkan musyawarah desa. Musyawarah desa itu forum untuk kemudian pengurus koperasi mempresentasikan bisnisnya. Forum itu bisa memutuskan menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau menyetujui pun dari pihak desa, musyawarah desa itu adalah persetujuan untuk kemudian apa izin kepada apa memberikan anggaran kalau terjadi gagal bayar. Itu aja. Bahwa kemudian tanda tangan kadesnya sudah ada, proposalnya sudah ada, dimasukkan ke Himbara, apakah pasti cair? Enggak pasti juga, karena pasti akan dilakukan apa? Akan dilakukan kajian karena salah satu yang kemudian bisa dipastikan adalah proses proses kehati-hatian bank itu pasti berjalan. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi nggak perlu untuk kemudian disalahkan kok koperasi desa tidak segera mengajukan permohonan pinjaman ya jangan jangan itu yang kemudian dijadikan celah atau dilihat sebagai apa koperasi ini nggak jalan karena ya desa juga mau support nggak ada ininya nggak ada uh, perencanaannya ditambah lagi desanya nggak percaya sama pengurus nah, itu udah ruwetnya nggak karu-karuan itu mau mengurainya dari mana yaitu teman-teman yang lebih paham di lapangan. Apakah mengurainya membangun kepercayaan desa kepada pengurus atau kemudian membangun apa kesadaran pengurus untuk apa tampil dengan bisa dipercaya itu kan pilihan-pilihan yang bisa dilakukan dan pilihan-pilihan itu balik lagi yang perlu melakukan ada apa yang perlu apa yang boleh atau wajib melakukan itu adalah TPP karena bagian dari pendampingan mendampingi apa uh, aman pasukan dari Kementerian Desa akan solid mendukung Koperasi Desa Merah Putih
Itu pernyataan menterinya kan kayak gitu. Jadi mungkin itu tambahan komentar saya, Mas Panudi, dari apa yang disampaikan Irfan. Jadi dimulai dari mana, Irfan mungkin yang lebih paham. Dimulai dari membangun kepercayaan kepala desa kepada koperasi, atau dimulai dari dinas koperasi untuk memberikan literasi dan edukasi ke koperasi, atau dimulai dari mana, mungkin teman-teman di lapangan yang lebih paham, karena setiap desa punya masalahnya, setiap desa punya tantangannya, setiap orang yang kita temui itu punya masalah dan tantangannya masing-masing. Jadi cara menyelesaikannya pasti berbeda-beda. Kira-kira itu, Mas Panudi. Ya, ya, terima kasih Pak. Ya, saya sepakat bahwa memang ya di desa, baik itu pemerintah desa atau pemerintahan desa, Kopdes, Bumdes, dan lain-lain, saya yakin pasti ada eh, keunikan tersendiri, permasalahan tersendiri itu pasti gitu. Dan ya ini memang, ya makanya kami tadi juga dari awal menjelaskan ini yang dari, kalau saya adalah kunjungan dari desa ke desa katanya, khususnya kaitannya dengan Ketapang, itu kan jelas ya, itu perbedaan satu sama lain pasti ada, dan permasalahan juga berbeda. Makanya mana yang harus kita support, atau kita selesaikan, atau kita anukan dulu kan dari situ peta, peta permasalahan, peta potensi, eh, peta kendala ini yang menurut saya memang harus harus kita miliki, selaku TPP harus kita miliki. Di samping tadi kapasitas kita, kapasitas itu tidak hanya pengetahuan, keterampilan, attitude ya, termasuk apa? Termasuk jejaring tadi. Ini kan nggak bisa tidak itu. Jejaring ini juga harus anu, kita harus punya. Kalau nggak punya ya berat juga. Karena apa? Jejaring inilah yang menjadikan, katalah kita sebagai memediasi eh, antar institusi satu dengan yang lain, dan tiga, ini memang harus dilakukan, harus, ya mau nggak mau harus dilakukan. Nah, sekarang menurut saya tidak bisa tidak. Ketika sudah satu, BUMDes, dua katanya Ketapangnya tadi, juga yang lain-lain. Wah, ini Mas Kholil ini satu PR kita yang harus diperjuangkan ini. Wah, ini nanti kami persilahkan nih Mas Kholil ini. Wah, ini bahasanya cocok dengan anu waktu ini 17-an itu loh. Eh, Sistem tunda bayar adalah bentuk perhatian yang harus dilakukan oleh pemerintah. Lu deh sepakat itu Mas Abu Kholil. Kalau kami sepakat itu jelas ini istilahnya, ya modalnya kan dari, tapi kemarin ini Pak Din, saya dengar dengar anu Pak Din, dengar dari, atau melihat, orang dengar melihat dari salah satu medsos, eh, dari salah satu media tertentu, Pak Menteri Koperasi dengan hostnya itu, kalau menurut dia adalah nanti ketika ini anu hanya pemahaman kami, ketika eh, desa atau koperasi, koperasi, koperasi itu koperasi desa atau kelurahan, ketika melakukan pinjaman ke Himbara, yang saya simak itu umpamanya dengan Pertamina, umpamanya dengan eh, gas LPG atau apalah, atau dengan pupuk Indonesia, itu eh, tetap umpamanya kerjasamanya dengan koperasi dengan pupuk anu, tapi nanti pembayarannya itu kok, kalau itu dari pinjaman, itu dari bank yang diajak kerjasama langsung ke institusi yang tadi umpamanya pupuk Indonesia, langsung ke situ loh. Itu kemarin saya mengamati dan mencermati yang di salah satu medsos itu. Ini kan saya juga, "Loh, ini ini seperti apa ini lah? Apakah itu bentuk anu, saya nggak tahu tuh. Tapi saya menyimaknya seperti itu lah. Saya juga kalau detailnya ini belum belum apa ya,
Ini kan baru aturan-aturan, tapi kan pelaksanaan kan belum ya. Nah, apakah itu kaitannya dengan keekstra hati-hatiannya? Tapi yang jelas eh, apa ya? Nah, saya sebenarnya tidak itu. Saya ya tadi kita sebenarnya kan nggak perlu harus ke Himbara atau apapun. Ketika tadi kalau desa, nah saya tadi kan desa istilah penalaran saya, desa yang memfasilitasi kaitannya tempat. Saya yakin kalau desa-desa tempat insya Allah sebagai desa lah ini, desa insya Allah tempat ada, mungkin aset aset tanahnya, gedungnya sebagian juga sudah ada, entah itu gedung gedung bekas apa. Kemudian kalau nggak ada itu kan bisa dibangun dari anggaran anggaran dana desa juga itu. Itu harus difasilitasi dari desa. Ketika tidak kan juga berat. Kemudian lupa kalau anu ya syukur alhamdulillah kalau koperasi sudah punya tapi kan tidak semuanya. Kemudian yang kedua kaitannya tadi tetap fasilitasi bagaimana warga ini menjadi anggota. Nah, ini peran desa kan harus anu. Nah, ini harapannya tadi kaitannya dengan tidak perlu harus pinjam itu ya. Ya tadi pinjam itu alternatif yang terakhir ketika memang sudah sudah apa ya istilahnya sudah jalan bagus, eh, kita sudah perhitungan perencanaan matang kemudian cash flow-nya udah oke dan ini memang perlu pinjaman ya saya kira itu bagus itu. Silakan, ini masih ada waktu beberapa menit pada rekan-rekan yang mau resen. Mas Aldir Vincent, monggo. Terima kasih Pak Panudi, Pak Koco, teman-teman semua. Memang pada akhirnya kita harus berpikir bahwa inilah sebuah proses yang harus kita lalui. Walaupun memang sifatnya normatif, memang kita TPP diajak bagaimana kita mau mendaratkan. Seperti Pak Panudi bilang tadi, bagaimana kita mau mendaratkan pemahaman ini kepada masyarakat terkait dengan adanya kehadiran Koperasi Desa Merah Putih. Perlu kita sepakat bersama dulu bahwa ada satu masalah yang dihadapi di lapangan ketika mendaratkan pemahaman ini. Landasan berpikirnya masyarakat hari ini begini. Ketika dijanjikan 1-3 miliar atau 3-5 miliar tanpa mendahului proses sosialisasi lebih awal. Nah, ketika proses berjalan, lagi-lagi di pikirannya masyarakat hari ini, apalagi khususnya kepada teman-teman yang menjadi pengurus koperasi desa, ini kita kedatangan uang. Ini pemahaman ini yang hari ini sedang dimiliki oleh teman-teman pengurus. Nah, di sisi lain, kita selaku TPP harus diberikan ruang untuk memberikan pemahaman bahwa koperasi itu seperti apa, ataupun pinjaman itu seperti apa. Apakah sifatnya memang benar-benar itu digunakan sebagai pengembangan usaha tanpa melalui aturan-aturan yang menjadi pengikat mereka. Namun pada akhirnya dipahami bersama bahwa dengan adanya proses pengajuan pinjaman ini dan tidak adanya kesiapan dari masyarakat ataupun desa itu, kembali mendorong kita teman-teman TPP mengajak lagi. Nah, disinilah permasalahan yang ditemukan di lapangan antara pemahaman yang didaratkan mendahului proses sosialisasi dengan adanya 3-5 miliar tadi, itu yang menantang kita di lapangan. Bahwa katanya kita disiapkan uang 3-5 miliar, 3-5 miliar. Tetapi kenyataannya kita harus diproses dengan cara-cara yang beraturan lebih mengikat lagi kepada kita. Nah, maka muncullah satu pemahaman. Ini kepala desa ini yang bicara. Kalau demikian, karena kita menjadi dengan adanya Kepmendes 10 ini bahwa kepala desa itu menjadi salah satu user yang akan menyetujui, maka kekhawatiran mereka, kalau demikian, jika desa kami tidak siap, memang kita sepakat tadi, Pak Koco bilang bahwa tidak wajib. Tapi kita kan tidak semudah itu menyatakan bahwa tidak juga wajib, koperasi itu harus mengajukan karena ketidaksiapan. Tetapi yang pemahaman ini kan sudah dimiliki oleh pemerintah desa bahwa kalau demikian untuk apa kita harus menyiapkan 30% sementara desa kami tidak siap.
lagi-lagi dana desa yang dijadikan korban. Nah, pada akhirnya diperhadapkan lagi dengan satu persoalan. Diperhadapkan dengan masalah ini, kita mencoba membangun komunikasi di aras kabupaten. Karena kita kan TPP tidak punya peran yang lebih di situ. Untuk hal-hal yang lebih sifatnya lebih teknis untuk menyampaikan bahwa koperasi ini akan dioperasionalisasikan mulai prosesnya bermulai kapan, tapi bagaimana upaya kita mendorong mereka. Nah, kita mencoba membangun komunikasi di aras teman-teman di wilayah arasnya kabupaten di Dinas Koperasi. Kita lebih cenderung meminta bahwa bagaimana teman-teman dari Dinas Koperasi ini memberikan, sudah disentil oleh teman-teman, oleh Pak Koco maupun Pak Panudi tadi, bahwa bagaimana koperasi itu, Dinas Koperasi itu mau mengedukasi warga lebih ke dalam lagi, karena ini terkait dengan, ini bukan bicara soal tupoksi, tetapi ini bicara soal kedinasan tanggung jawab kelembagaan atau tanggung jawab kedinasan yang melekat. Nah, kalaupun bicara dari sudut pandang kita, upaya-upaya kita untuk mendorong warga masyarakat untuk memberikan pemahaman secara regulatif, memang itu tugasnya kita. Tapi persoalannya tadi ini, mengembalikan ruang pemahaman kepada masyarakat dengan adanya sosialisasi yang mendahului tadi, dengan adanya 3-5 miliar, maka membuat teman-teman pengurus juga langsung berpikir, kalau demikian gimana mungkin kita sudah dijanjikan uang sebesar itu, terus pada akhirnya harus ada ikatan-ikatan aturan yang membuat kita tidak lebih memberikan ruang yang besar untuk mereka mengelola itu. Artinya mereka lebih cenderung kepada bagaimana menerima uang itu dan mereka mengelolanya tanpa perikatan yang lebih kuat. Nah, disinilah kami diperhadapkan dengan persoalan untuk memahamkan kembali, mendaratkan kembali kepada teman-teman yang ada di desa terkait dengan, termasuk teman-teman pengurus, terkait dengan aturan yang sesungguhnya yang dijabarkan. Karena terlalu istilahnya terlalu besar, yang terlalu menjanjikan begitu besar, sementara diikutkan dengan aturan yang mengikat. Nah, di sini sebenarnya, kalau hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kondisi-kondisi lapangan, kita hampir sama semua. Tapi yang sulitnya hari ini, ketika merujuk kembali ke pemahaman regulasi, ya kita terkendala di situ. Kalau demikian, ketika masyarakat bermasa bodoh, maka pemerintah bilang, kalau demikian, ketimbang kita menanggung resikonya dari dana desa, mending kita gunakan untuk hal yang lain. Sementara di sisi lain, kita juga dituntut dengan bagaimana koperasi ini harus sampai ke desa. Jadi, disinilah dilematis kita. Nah, pada akhirnya, bicara soal kelembagaan atau kedinasan tadi ya, seperti apalah kita sudah tahu bagaimana cara kerjanya dinas. Pendampingannya kan tidak seperti kita. Pasti keputusan finalnya hanyalah bicara soal kita menunggu petunjuk. Nah, kata inilah yang menjadi rujukan kita, maka kita hanya sampai pada proses sosialisasi, proses penyadaran, ataupun proses pendaratan kembali pemahaman terhadap saudara-saudara kita atau warga masyarakat terkait dengan pentingnya koperasi ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Dengan rujukan aturan-aturan yang menjadi tantangan mereka atau yang menggerogoti pikiran mereka bahwa ternyata tidak seperti itu yang mereka harapkan. Jadi ada di situ persoalannya, Pak Panudi. Buat kita teman-teman TPP, walaupun memang di masing-masing wilayah berbeda-beda kelokalannya itu atau situasinya. Karena kita mungkin lebih didominasi oleh jauh dari jangkauan kehidupan perkotaan, atau kita yang ada di perbatasan ini, memang mendengar hal-hal seperti ini, langsung semangatnya masyarakat itu langsung bangkit, bahwa kita akan didatangkan uang sebesar itu. Memang sulitnya ada di situ. Terima kasih, ini sekedar untuk sharing kita dan kondisi real kita yang ada di lapangan seperti itu. Jadi buat kita, kalau bicara soal peran, siapa tidak tahu, kalaupun memang peran itu harus dijabarkan, apalagi regulasi yang sudah diturunkan, memang wajib harus kita sosialisasikan. Persoalannya hanya di situ. Antara sosialisasi yang disampaikan dengan hal yang dijanjikan itu terlalu besar, tetapi tidak beririsan dengan regulasi yang mendukung. Apalagi yang secara operasionalnya belum mengatur terlalu detail, seperti apa kondisi kelokalan kita untuk menjemput koperasi Desa Merah Putih itu. Saya pikir kita lebih cenderung kepada bagaimana ada regulasi-regulasi yang lebih merujuk kepada kelokalan kita.
Jadi buat kita regulasi hari ini masih bersifat umum, tetapi bagaimana merepresentasikan regulasi itu ke hal-hal yang lebih detail berdasarkan kebutuhan kelokalan kita. Tidak seperti dijanjikan begitu besar 3 sampai 5 miliar. Terlepas itu memang aras kementerian kita yang menyampaikan. Saya pikir demikian Pak Nudi yang menjadi PR PR kami ya, bahkan PR kita semua yang terjadi di kondisi kita hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Alder. Ya, ya itu memang PR kita. Bahkan kalau kami, nanti monggo Pak Dikoco juga, kalau kami sejak sosialisasi Musdesus itu sudah kami sampaikan. Kami sampaikan. Itu jangan, karena kan ini pasti berseliweran di medsos ya. Pertama kaitannya dengan itu, kaitannya modal, pinjaman atau apa, bahkan ada yang hibah. Ada yang katalah pengurus koperasi dapat gaji sekian puluh juta. Saya pangkas ketika sosialisasi, setiap sosialisasi kami sampaikan juga kita pangkas ketika musdes sus itu kita pangkas itu. Ini harus pemahaman harus monggo nanti yang jelas itu PR kita dan kita harus melakukan sejak sedini mungkin. Monggo Pak Dikoco ketika ditanggapi kaitannya dengan Terima kasih. Jadi menurut saya gini, Bang, siapa tadi? Alfir ya. ya Nah, Ya. jadi satu, bahwa dulu pernah mendapatkan penugasan untuk sebelum koperasi dibentuk ya. Proses pembentukan koperasi itu kan kawan-kawan mendapat tugas untuk memetakan potensi. Betul ya? Jadi sebelum Betul, betul. musyawarah desa khusus, itu kan ada penugasan ke TPP untuk memetakan potensi desa masing-masing. Artinya sekarang sudah pegang dong potensi desanya, kan kira-kira seperti itu. Yang kedua, lebih cepat mulut bicara sebelum kebijakan dibuat. Yaitu memang risikonya kita sebagai prajurit. bukan kita ya, karena kalau kita berarti saya termasuk. Risikonya teman-teman sebagai pembantu, kan tugas teman-teman ini kan membantu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa. Risikonya pembantu ya gitu, majikan bikin kotor ya teman-teman yang harus bersih-bersih, kan kira-kira kayak gitu. Nah, itu yang perlu dipahami ya, Bang Alder ya. Alder. Jadi itu satu. Yang kemudian adalah bagaimana pinternya teman-teman untuk kemudian melihat lapangan. Jadi gini Bang Alden, mungkin saran saya, pengalaman saya kemarin melakukan perjalanan. Saran saya yang pertama adalah dengarkan dulu pemahaman mereka seperti apa. Menurut ketua koperasi dan pengurus koperasi, teman-teman ini memahami koperasi ini kayak apa. Dengarkan dulu mereka bicara. Sebelum Bang Alder kasih tunjuk ini peraturan ini. Jangan itu yang di depan. Dengarkan dulu mereka itu Betul. Ya. memahaminya kayak apa. Dengarkan dengan baik, memahaminya kayak apa. Kemudian kalau ada celah yang kira-kira ini salah pemahaman. Nah, itu kemudian dipertanyakan lebih lanjut tentang kesalah mengertian mereka itu perlu dipertanyakan. Memang mungkin kayak gitu. Tahu-tahu duit diterima koperasi tanpa permohonan. Kalau kawan-kawan ini sebagai orang tua, kemudian anak minta uang, apakah kemudian tidak ditanya uangnya mau dipakai buat apa dan seterusnya, kan kira-kira kayak gitu. Jadi kemudian mereka akan jadi terbuka. Oh iya ya, oh berarti ya, ketika kemudian Bang Alden menyampaikan ini regulasinya, mereka sudah mulai terbuka bahwa oh pemahaman yang kemarin salah nih, angka yang 5 miliar jadi 3 miliar, angka yang 3 miliar jadi 2 miliar, angka itu kemudian turun lagi menjadi ada tambahan. Yang akan mendapatkan pinjaman adalah yang sudah berjalan dan sudah terbukti mendatangkan keuntungan. Itu kan ada
ada Betul. alur revisi-revisi, Bang. Nah, ini yang mungkin kawan-kawan harus sabar, mendengarkan mereka dan kemudian mencoba memberikan pengertian ke mereka. Kemudian ketika ditanya lah, terus buat apa kita bikin koperasi, bla 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 dan seterusnya. Balik ke bagian yang menjadi apa yang disampaikan Pak Presiden. Teman-teman bisa mendapatkan harga kebutuhan pokok dengan wajar. Artinya kalau koperasi ini dijalankan, maka kebutuhan teman-teman pupuk itu ada keterjaminan ketersediaan, harganya juga harga eceran tertinggi, minyak gorengnya, kemudian juga bisa mendapatkan harga yang bagus, bla 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 dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu, Bang. Jadi berikan pemahaman ke mereka bahwa ketika mereka berkooperasi, mereka akan dapat manfaat. Akhirnya kemudian karena kesadaran dapat manfaat itu, kemudian mereka siap untuk bergabung dan memberikan dukungan. Nah, ketika kemudian, oh ini kan pupuk harus ada bayar dulu dan seterusnya, ya sampaikan itu bagian yang sedang diusahakan untuk kemudian teman-teman cukup menjadi penyalur ada, menyediakan gudang umpamanya. Nah, itu bagian-bagian yang kita temukan di lapangan dan kita pengen mencoba menyelesaikan itu. Nah, sama seperti yang tadi disampaikan bahwa janjinya orang lihatnya gini-gini dan seterusnya, itu bagian yang bisa disampaikan bahwa mungkin informasi-informasi itu belum cukup dalam teman-teman memahami bla 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 dan seterusnya, termasuk yang Mas Panudi tadi sampaikan pengurus dapat gaji dan seterusnya. Saya Bang Alder sempat ketemu dengan pengurus yang berpikirnya bahwa kalau nggak ada suntikan dana, ya kita nggak jalan. Ya kalau sampean nggak sanggup, ya tinggal bikin rapat anggota luar biasa aja mengundurkan diri. Ganti orang yang punya kesanggupan, punya pemikiran. Karena ini adalah gerakan masyarakat, ini bukan gerakan pemerintah. Ini harus dipahami sebagai gerakan masyarakat yang kemudian diorkestrasi oleh pemerintah, yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah. Bang Alder bisa diskusi atau ngobrol dengan mereka dengan suasana yang santai. Kira-kira kalau kamu bukan pengurus koperasi atau kita nggak punya koperasi, bisa nggak jadi pangkalan tabung LPG kalau memang di sana membutuhkan? Bisa nggak kita punya toko yang kemudian dapat harganya harga murah karena barang-barang dari Bulog sama ID Food umpamanya. Jadi sampaikan bahwa posisinya ketika mereka sudah jadi pengurus, itu kemudian mereka mendapatkan kemudahan karena menjadi pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Kebayang nggak kalau kemudian sekarang ini, Bang Alden mungkin kalau di desa sudah ada koperasi umpamanya, kebayang nggak kalau koperasi yang bukan merah putih itu mengajukan jadi agen pupuk atau menjadi subpangkalan LPG yang 3 kilo. Kebayang apa enggak? Mungkin apa enggak koperasi-koperasi itu dapat fasilitas? Enggak mungkin, karena fasilitasnya khusus untuk koperasi Desa Merah Putih. Jadi kalau ada koperasi yang besar sekalipun di kabupatennya Bang Alder, kemudian dia sekarang ini menjadi agen pupuk, Bang Alder bisa pastikan itu akan bubar keagenan itu untuk pupuk subsidi kalau Koperasi Desa Merah Putihnya sudah terbentuk dan sudah mendapatkan hak untuk penyalur pupuk. Dan itu benar terjadi. Ada desa yang kemudian di Jogja itu ada KDMP yang sudah mendapatkan hak untuk penyalur pupuk. Itu agen sebelumnya sudah nggak dapat support. Untuk kebutuhan desa itu tidak bisa lagi ngambil ke agen sebelumnya, harus ngambil ke KDMP gitu. Itu Bang Alden bagian-bagian yang kita mungkin bisa sampaikan ya, bahwa kalau ada kesulitan-kesulitan, nah ini kan kemarin Pak Menteri ngomong kayak gini, iya Pak Menteri ngomong kayak gitu untuk menyemangati teman-teman, bahwa kemudian sekarang dengan sudah ada semangat, sekarang kita mulai belajar memahami koperasi itu kayak apa. Koperasi itu adalah membantu diri sendiri bersama-sama.
kawan-kawan membantu kawan-kawan sendiri. Taruh kata umpama nih, oh produk pertanian berlimpah dengan permainan harga dan seterusnya. Kalau memang kemudian ada yang paham tentang itu dan seterusnya, ya sampaikan. Kalau kamu bikin proposal mau bikin cold storage atau mau bikin gudang, secara pribadi nggak mungkin segampang kalau kemudian yang mengajukan adalah Koperasi Desa Merah Putih. Karena kalau Bang Aldir pribadi mamanya mengajukan untuk mau bikin gudang gitu kan, untuk menampung produknya petani. Itu kalau Bang Aldir mengajukan pribadi, itu kan angka yang bisa didapatkan berapa, jaminan yang harus disiapkan berapa. Begitu Bang Aldir menyampaikan ini bisa diajukan melalui koperasi. Nanti yang punya kemampuan itu diajak menjadi pengelola. Artinya kerjasama. Dia yang membantu menyusun proposal bisnisnya dan seterusnya. Dia yang nanti membantu mempresentasikan di desa. Dan kemudian ketika desa tanda tangan, setidaknya dia tahu bahwa oh ini memang orang yang punya kompetensi. Kira-kira itu Bang Alder. Jadi memang dinamika di lapangan, walaupun mungkin saya belum pernah main di tempat Bang Alder gitu kan, tapi setidaknya sudah kebayang bahwa Udah kebayang ya. fenomenanya kayak gitu. Karena ya gimana ya, saya ini kebetulan uh, mendapatkan kesempatan untuk belajar koperasi itu dari zaman SMA. Jadi dulu saya menjadi ketua koperasi remaja di kampung gitu kan. Nah, dulu kan KUD itu kan adanya di kecamatan. Kalau di pedukuhan kan nggak ada. Akhirnya remaja kita bikin koperasi remaja. Kemudian waktu kuliah saya juga aktif di koperasi mahasiswa. Jadi sedikit banyak paham. Ketika regulasi itu berubah, maka kita harus segera mempersiapkan diri untuk menerima perubahan. Salah satu contoh ini mungkin agak nambah-nambah waktu dikit. Waktu saya jadi pengurus saya jadi manajer koperasi mahasiswa. Itu ada perubahan yang cukup mendasar adalah tidak semua mahasiswa wajib menjadi anggota koperasi. Jadi itu sempat kejadian tuh Bang. Jadi dulu itu mahasiswa masuk itu sudah ada setoran simpanan pokok untuk koperasi. Jadi otomatis mereka jadi anggota koperasi mahasiswa. Tapi kemudian ada kebijakan dari Dikti waktu itu tidak wajib. Jadi tidak bisa langsung dipotong untuk atau langsung harus membayar simpanan pokok. Akhirnya yang harus kita pikirkan apa? Ini ada proses nih mahasiswa yang kemudian lulus itu berarti harus narik simpanan pokoknya ini. Ini modal pasti tergerus ini. Kita udah langsung membuat bayangan perencanaan sekian tahun mahasiswa yang sekarang jadi anggota lulus, duitnya ditarik, mahasiswa baru masuk, tidak kemudian otomatis bergabung. Kita berpikir bagaimana mahasiswa yang mahasiswa baru jadi tertarik untuk bergabung jadi anggota koperasi supaya menambal anggota-anggota yang keluar dan seterusnya. Termasuk kita membuat antisipasi kalau anggota yang sudah lulus itu kita kemudian sampaikan formulir kesediaannya untuk kemudian simpanannya didonasikan. Jadi simpanan-simpanan itu nggak ditarik tapi didonasikan ke koperasi. Jadi ini kan bagian yang kemudian karena mereka pernah merasa dapat manfaat simpan pinjam waktu bayar SPP dan seterusnya, pas mereka mau narik kemudian Mas Mbak ini ada peluang kalau berkenan simpanannya dijadikan hibah ke koperasi. Jadi ketika mereka tanda tangan sah, kita terima duit itu tidak harus mengembalikan simpanan itu karena dia sudah menghibahkan dan kemudian tinggal digeser aja pindah catatan jadi sumber modalnya dari hibah kira-kira kayak gitu. Jadi memang ini perlu ekstra lah ya. Makanya kenapa saya sangat apresiasi dengan TPP. Kemudian kemarin kita menyiapkan buku tentang pandangan TPP menakar dan menalar KDMP dan seterusnya. Yaitu bagian yang saya pahami kerja TPP itu nggak gampang. Saya pahami banyak hal yang harus diinovasi.
Dan saya pahami bahwa tidak ada penyebutan terima kasih TPP, tidak ada pernyataan apresiasi terhadap TPP, itu juga bagian yang dibutuhkan satu kerelaan bahwa ya wis kita membantu tapi nggak disebut, nggak dianggap juga nggak apa-apa, diundang Zoom aja nggak, kan kira-kira kayak gitu. Jadi saya pikir ya itu bagian yang kita coba kerjakan Bang Alder, melalui relawan desa dan melalui Kode Indonesia, sehingga forum-forum seperti ini menjadi bagian penting untuk kemudian semakin memperkaya pemahaman kita terhadap kondisi lapangan. Kondisi lapangan dengan koperasi kita kemarin sudah ketemu, kondisi lapangan dengan teman-teman pendamping kita juga bisa dapatkan di forum-forum seperti ini. Saya pikir itu, dan mungkin karena ini sudah melonjak jauh, saya akhiri yang dari saya. Salam bahagia, salam sehat kawan-kawan. Terus sadar dan terus bersabar untuk teman-teman TPP. Tidak ada catatan kebaikan yang terlewatkan, dicatat oleh malaikat dan dilaporkan kepada Tuhan. Saya pikir itu. Salam sehat, salam bahagia untuk orang-orang yang Anda cintai. Salam desaisme. Ya, salam desaisme. Ya, terima kasih Pak Dikoco, kawan-kawan, Bang Alder dan kawan-kawan yang lain yang sudah berpartisipasi bergabung di Ngobrol Desa episode 98, yang ini sharing session ternyata juga sangat menarik, dan saya kira ini membuka wawasan kita terkait dengan tugas kita yang sudah di depan mata kaitannya dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan koperasi. Ini jelas kemarin dari statement Pak Menteri, tinggal ya kita persiapkan. Makanya kita persiapkan, ya mempersiapkannya ya sejak dimungkin tadi, sejak dimungkin. Mungkin ini hanya salah satu, pada pagi ini adalah salah satu bagian yang untuk melakukan mengasah kaitannya dengan trik-trik ketika menghadapi lapangan. Tapi saya kira banyak hal yang nanti bisa dilakukan oleh kawan-kawan semuanya untuk mensupport kaitannya dengan kapasitas kita, mensupport kaitannya dengan jejaring-jejaring kita. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, dan ini sudah lebih dari hampir 2 jam. Kita akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desaisme.